Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi aku mau share apa yang aku pelajarin dari kajiannya Ustadz Omar Mita, yaitu bahwa kita, misal kita pengen nikah, jangan sampai itu hanya karena kita pengen keluar dari rumah karena udah gak nyaman sama kondisi rumah, punya hubungan yang buruk sama orang tua kita atau sama saudara kita, terus kita pengen kabur dari masalah itu dengan aku nikah aja deh biar hidup aku lebih enak, aku nikah aja deh biar aku nggak ngerasain hal kayak gini terus, kayak gitu. Hal yang terpenting yang harus ada di mindset kita adalah ketika kita memutuskan menikah, berarti kita sudah sadar bahwa kita menikah itu karena kita siap untuk mengemban amanah baru. Jadi pernikahan itu bukanlah pelarian dari masalah sebelumnya ke pernikahan. Karena kalau misalkan kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang tua kita nggak puas dengan parentingnya mereka, pola pendidikannya mereka, pola asuh mereka, lebih baik hal itu diselesaikan dulu. Kita berdamai dengan hal itu dengan cara memaafkan, kita coba untuk mengerti. Nah, memang awalnya nggak mudah teman-teman. Nah, caranya gimana? Kalian bisa coba untuk merenungkan kira-kira apa sih yang menyebabkan orang tua kita itu berperilaku seperti itu. Oh, mungkin karena terbatasnya ilmu ataupun informasi tentang parenting di zaman dahulu. Jadinya penerapan parentingnya itu mungkin kurang sesuai dengan kita gitu. Maka dari itu, karena manusia ini terus belajar dan punya kekurangan masing-masing, tentu kita juga berusaha untuk memaafkan kekurangan mereka, dan coba untuk berbuat baik selagi kita belum masuk ke pernikahan. Jadi kita punya peran sebagai anak, maka kita menjalankan peran itu dengan lebih baik seperti itu sampai kita nanti siap untuk di pernikahan, dan kita sebagai istri kita taat kepada pasangan kita yaitu suami kita dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh Islam seperti itu. Dan terlebih lagi teman-teman, di pernikahan itu bukanlah hal yang semisalnya kayak romantis, ya ada tuh, tapi enggak setiap hari atau bagian besarnya itu bukan hal itu, tapi lebih ke tanggung jawab dan amanah baru yang diemban. Coba bayangin ketika kita menjadi seorang istri, pasti kita punya kewajiban yang harus kita lakuin sebelum kita mendapatkan hak dari pasangan kita. Terus nanti ketika kita punya anak ini menjadi amanah untuk kita didik, yang bukan hanya anak ini jadi seseorang seperti yang kita mau, tapi kita juga mempersiapkan anak ini untuk menjadi seseorang yang dewasa, menjadi calon istri ataupun calon suami bagi manusia yang lain, bagi yang nanti kedepannya pastinya akan membentuk sebuah generasi yang semoga saja kita harapkan bisa menjadi generasi yang terbaik gitu, yang sesuai dengan Islam. Nah, bagaimana kita dapetin hal itu, kita mengusahakan hal itu? Tentu saja hal itu dimulai dari diri kita sendiri, dengan kita belajar tentang pernikahan itu seperti apa dalam Islam, penting yang baik dan benar itu seperti apa, mana yang mau kita contoh, seperti itu. Dan itu didapatkan dari belajar, dari kajian-kajian, dari seminar-seminar, dari buku, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu buat kita yang belum menikah, pendidikan anak sebenarnya setahu aku yang aku dapetin bahwa kita itu mendidik anak adalah sebelum pernikahan, yaitu dengan memilih pasangan yang nantinya akan jadi orang tua dari anak-anak kita. Kadang kan kita mikir kalau pendidikan anak tuh dimulai sejak kapan sih? Sejak golden age atau sebagainya gitu ya. Itu iya, tapi lebih dari itu sebelumnya kita harus melihat siapa nih pasangan kita yang nanti tuh akan menjadi bapak dari anak-anak kita, yang nanti di dalam keluarga itu akan jadi kepala sekolahnya, dan kita sebagai perempuan yang akan jadi gurunya, pelaksana harian di keluarga tersebut, dari pendidikannya dan lain sebagainya. Makanya penting banget untuk mempersiapkan diri dan juga menseleksi siapa yang sebenarnya cocok untuk kita jadikan, bukan hanya sebagai pasangan kita aja, tapi juga memilih ayah yang terbaik untuk anak-anak kita kelak. Karena aku pernah dengar juga bahwa kita tuh bisa memilih siapa pasangan kita yang kita suka gitu, tapi anak-anak kita kelak tuh nggak bisa milih ayah mereka, nggak bisa milih ibu mereka. Makanya kita yang sekarang punya kendali atas itu, selain kita milih pasangan yang cocok buat kita juga harus milih ayah ataupun ibu yang terbaik untuk anak-anak kita kelak.
seperti itu. Buat teman-teman semuanya tetap semangat belajar. Insya Allah orang yang berilmu akan mendapatkan hal yang berbeda dari orang yang belum berilmu. Makanya tetap semangat buat belajar. Kalau kalian mau share apa yang kalian tahu juga, boleh share di kolom komentar. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.